Ya, jadi seperti itu. Jadi manajemen strategis itu eh, keputusan yang diambil oleh rektor semisal, kemudian keputusan itu dilaksanakan oleh seluruh jajaran organisasi, baik di tingkat middle ataupun di tingkat low management. Kemudian ini ada pengertian lain. Manajemen strategis adalah perencanaan berskala besar, ya. Orientasinya adalah masa depan, visi, ya. Kemudian ditetapkan sebagai keputusan manajemen puncak yang merupakan keputusan mendasar. Ya, oke. Prinsipil yang memungkinkan organisasi berinteraksi secara efektif yang menghasilkan sesuatu yang berkualitas. Oke, ini hampir sama penjelasan dengan saya tadi ya. Kita lanjutkan saja. Oke, jadi ada kalau nggak salah ada 4 ya, 4 dimensi manajemen strategis. Oke, kita mulai dari dimensi yang pertama. Dimensi manajemen strategis pertama itu adalah berorientasi masa depan. Jadi visioner, ya. Manajemen mampu memandang jauh ke depan dengan perilaku yang antipatif dan proaktif terhadap perubahan-perubahan yang mungkin terjadi. Usaha inilah yang nantinya disebut visi, misi, dan tujuan organisasi. Jadi pemimpin itu ataupun tingkatan top manajemen itu harus mampu merumuskan visi dan misi tujuan organisasi. Sifatnya apa? Sifatnya yang visioner, ya visioner. Jadi seakan-akan 5 tahun ke depan tuh kita harus mencapai ini. 10 tahun ke depan kita harus mencapai ini, ya. Dengan berbagai macam pertimbangan kondisi, ya, faktor eksternal dan internal. Jadi eh, kita, kalaupun kalian nanti itu jadi pimpinan di sebuah organisasi, ya, contohnya kalian jadi kepala perpustakaan sekolah ataupun kepala perpustakaan kampus, ya, itu kalian harus punya visi, misi, tujuan yang kalian buat seakan-akan itu akan menjadi impian kalian 5 tahun, 10 tahun ke depan. Ya. Oke. Next. Ya. Oke. Kemudian dimensi manajemen strategis kedua itu adalah menganalisa secara ke depan. Apa kekuatannya, apa kelemahannya, kemudian peluangnya apa, ya, dan ancamannya apa, ya. Kalau ini biasanya disebut analisis SWOT, ya. Analisis SWOT. Nanti kita akan bikin tugas itu. Oke. Perkembangan suatu organisasi dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal itu apa? Adalah faktor yang dimiliki oleh organisasi berupa kekuatan dan kelemahan. Jadi, faktor yang ada di dalam sebuah organisasi itu sendiri, yang ada di dalam lembaga itu sendiri. Ya, di dalam, karena internal. Jadi, contohnya apa? Kekuatan itu bisa berupa sumber daya manusianya, dananya, ya, banyak duitnya atau enggak gitu. Kemudian sarana prasarannya, kemudian fasilitasnya, seberapa bagus sih fasilitas yang dimiliki perpustakaan itu, gitu kan. Apakah perpustakaan sudah menerapkan digital library secara maksimal ataupun tidak? Nah, seperti itu ya. Itu salah satu bentuk kekuatan. Kemudian kelemahannya apa? Kelemahannya adalah segala kekurangan organisasi yang perlu dicermati, dianalisis, diupayakan untuk diatasi. Jadi kelemahan setiap organisasi itu berbeda-beda. Saya kasih contoh satu. Saya pernah magang di sebuah tempat perpustakaan itu. Saya amati salah satu kelemahannya adalah bahwa tidak adanya satu visi, ya, antara tidak adanya komitmen antara top management dan low management. Si top management pengennya perpus itu harus A,
ya. Harus masuki era A. Tapi di tingkat low manajemen itu nggak mau dipaksa untuk masuk ke tingkat A. Itu namanya tidak ada komitmen yang sama di dalam organisasi perpustakaan itu. Itu kelemahan ya. Itu kelemahan. Antisipasinya gimana? Nanti kita bahas. Oke, kemudian itu faktor internal. Kemudian kita masuk faktor eksternalnya ya. Faktor eksternal itu ada dua. Enggak sih. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang datang dari luar organisasi. Dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk mencapai tujuan organisasi. Contohnya apa? Faktor eksternal itu contohnya adalah faktor-faktor politik, ekonomi, budaya, sosial ya. Yang secara mungkin faktor itu tidak kita rasa, tidak kita prediksi, tapi itu tiba-tiba berdampak pada kita. Contohnya apa? Kita tuh sekarang kan belajar secara digital, secara virtual. Siapa sih yang nyangka ya 2 semester ini kita akan seperti ini. Tahun 2020 kita tuh kuliah secara seperti ini. Siapa sih yang nyangka? Nggak ada yang nyangka. Karena ini faktor apa? Faktor kesehatan ya, faktor sosial ya, yang sedang mempengaruhi segala lini kehidupan ya, dimanapun berada, maupun mau di desa, di kota ya, mau di negara maju berkembang ya, mau negara miskin, semua sama ya, semua mengalami hal seperti ini. Nah, nanti dengan adanya kekuatan, kelemahan itu, peluang dan ancaman, itu kita bikin sebuah analisa bagaimana memanfaatkan kekuatan itu untuk mengatasi ancaman ya. Kemudian bagaimana memanfaatkan peluang itu untuk mengurangi kelemahan ya. Jadi kita akan nanti ya, nanti saya akan menugaskan kalian untuk bikin analisis SWOT ya. SWOT itu apa? Yaitu nama lain dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Oke, kita next. Oke, dimensi manajemen strategis ketiga yaitu sumber daya manusia ya. Sumber daya secara umum, sumber daya yang dimiliki organisasi adalah sumber daya manusia dan non manusia. Manusia itu apa? Ya manusia itu kita ini orang ya. Kalau non manusia Pak, bisa lingkungan, bisa budaya, bisa ekonomi ya, sumber daya ya. Sumber daya manusia yang berkualitas tidak mampu berbuat secara optimal jika tidak didukung sumber daya lain seperti dana, prasarana, sistem, dan lingkungan. Jadi orang yang pintar itu kalau ditaruh di tempat yang tidak maksimal secara sumber daya non manusia, itu tidak akan bisa optimal kerjaannya, kinerjanya tidak akan optimal ya. Semisal nih kamu pintar, kamu bisa mendesain, kamu bisa mengedit, kamu bisa membuat sebuah video yang sangat menarik, dan itu bisa dibuat untuk video profile perusahaan ataupun perpustakaan kalian. Tapi di perusahaan dan ataupun perpustakaan itu tidak menyediakan alat untuk ngedit kalian. Gimana coba? Ya, pasti akan berpengaruh dengan kinerja kalian. Ya, komputer nggak ada, gitu kan? Kalaupun ada yang Pentium 2 atau Core 2 Duo, ya. Kalaupun Core-nya sudah Core i5, Core i3 tapi memorinya penuh, ya. Ataupun sudah Core i7, memorinya banyak tapi sama kepalanya, atasannya kamu tidak dipercayai ya, itu sama saja ya.
orangnya berkualitas tapi lingkungannya tidak mendukung, ya, itu sama saja. Kinerjanya tidak akan bisa optimal. Jadi itu manajemen strategis yang ketiga. Kita masuk ke manajemen strategis yang keempat, yaitu manajemen puncak. Jadi, dalam pelaksanaan manajemen strategis diperlukan perencanaan strategi yang harus melibatkan manajemen puncak, jadi top manajemen. Jadi tugas dari top manajemen adalah mengantisipasi dan mengidentifikasi lingkungan eksternal serta mampu membaca peluang. Ini yang pernah saya jelaskan tadi sebelumnya, bahwa tugas utama dari sebuah tingkat manajemen di level top, di level atas, di level puncak, itu adalah merancang strategi bagaimana perusahaan itu, organisasi itu, lembaga itu bisa maju, bisa berkembang 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun hingga 100 tahun ke depan, ya. Salah satunya diwujudkan dalam bentuk visi, misi, dan tujuan organisasi. Baik, jadi cukup itu saja materi kali ini. Apabila kalian ada pertanyaan, silahkan bertanya di kolom forum diskusi. Nanti kita akan berdiskusi. Oh ya, yang lain boleh menanggapi temannya yang bertanya, ya, boleh menanggapi. Kemudian kalian tidak perlu menyebutkan nama dan NIM karena secara otomatis sudah masuk terekam di identitas e-learning kalian. Kemudian saya mengharapkan semua akun e-learning kalian harus wajib diberi foto profile. Untuk apa, Pak? Untuk saya mengidentifikasi siapa sih ini sebenarnya gitu kan. Jangan-jangan ini tuh yang mengerjakan bukan kalian. Yang buka e-learning bukan kalian. Kalian hanya menyuruh orang untuk memasuki e-learning kalian. Jadi silakan foto profilnya dipasang. Pasang foto yang paling bagus menurut kalian tapi tetap sopan. Ya, tetap sopan. Yang laki-laki foto sing paling ganteng dewe. Yang cewek-cewek yang paling cantik sendiri. Silahkan dipasang fotonya. Oke? Baik, terima kasih kesempatan hari ini kita belajar. Semoga ada barokahnya, ada hikmah yang bisa kita ambil. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.